memberikan syafaat kepada umat-umatnya manusia ini. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasul dan insyaallah berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua RW 011 Bapak RW Nanang yang alhamdulillah pengajian bulanan selalu hadir, kecuali lagi sibuk banget hadir terus. Beliau kita doakan sehat walafiat, panjang umur. Yang saya hormati seluruh ketua RT, ada RT Marno, wabil khusus Sohibul Bed, ada RT Burhan, ada RT Asep, ada RT Tony, ataupun seluruh jajaran RT yang lainnya yang alhamdulillah hadir, para alim ulama, para guru, para ustadz, para kiai, wabil khusus ustadz lokal Senopati, ada Ustadz RT Asep lokal Pak. Ustadz Sandi, Ustadz Kamal, ada Aceng, orang tua kita, dan Mbah Tito, Mbah Samsudin, semuanya wabil khusus ketua Rukem juga, wabil khusus MC dan seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Sebelum menyampaikan materi sedikit, karena pulang itu minimal kita di suatu halakoh. Halakoh itu seperti ini, majelis. Mau majelis ilmu, zikir, sholawat, dulu nyebutnya Kanjeng Nabi itu halakoh. Tapi duduknya seperti ini, di persis. Jadi mudah-mudahan pulang kita nggak cuma kenyang, tapi insya Allah bawa ilmu. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wa fir lana kerami si Aan bersama si Uun, si Iin bersama si Oon. Belum waktunya sayang-sayangan, tahun baru tingkatkan ketakwaan. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa fillana ya wasi'al karami. Cilacap punya pantai, ayah Kebumen punya pantai Laguna. Kalau salah koreksi, soalnya ini ngutip, mudah-mudahan nggak salah. Ada banyak amalan sunnah, sedekah anak yatim salah satunya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana bamadaya wasi'al karami. Jalan-jalan ke kebun mangga, ada kata kupu-kupu dan belalang. Mari tunaikan puasa Asyura, melebur dosa setahun belakang. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan sholawat walaupun diisi dengan selingan, agar biar agak ngantuk, insyaallah selawat kita menghantarkan lebih cinta, lebih mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit Pak, kita tahu ada hadis, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Ada lagi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang matinya sebelum mati, sebelum dicabut nyawanya, mengucap akhiru kalamihi, mengucap akhir kalamnya, mengucap, kalam itu ngucap, sebelum mati mengucap kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti akan dijamin masuk surga. Tapi ntar dulu Ferguson, gimana dulu? Enak banget ketimbang la ilaha illallah doang, sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak, sedekah kagak, mau langsung masuk surga ujuk-ujuk. Nggak mungkin, mohal, nggak mungkin.
Makanya malam hari ini ada 4 anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai surganya Allah. Dalam depan tadi sudah saya sebutkan apa hadisnya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afsus salam. Apa itu menebar salam? Menebar salam. Caranya satu, Pak, itu. Jadi kalau ketemu yang kemarin cuma biasa say hello, ataupun itu ibu-ibu juga dirubah sekarang. Ini udah ngaji soalnya. Afsus salam, menebar salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Kenapa sih harus ngucap salam? Syekh Imam Nawawi dalam Sahih Muslimnya, beliau mengatakan apa Syekh Imam Nawawi? Orang yang menyebarkan salam, orang yang memberi salam itu bukan hanya sekedar ucapan. Bukan sekedar ucapan, tapi mendoakan agar diberi keselamatan, keberkahan. Coba kalau kita salam semuanya rukun, semuanya enak. Makanya kita harus kalau ketemu nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol nih sebentar, nanti pulangnya assalamualaikum lagi, assalamualaikum, gitu. Ngapain harus malu? Ini salah satu yang menghantarkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nggak panjang kalau saya mah. Kalau panjang ya beda tarifnya. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am. Apa itu wa at'imut ta'am? Yaitu memberi makanan. Selain kita memberi makanan, kita nafkahin anak istri, kita bantu orang tua kita yang di kampung, disitulah kita dituntut untuk memberi dan berbagi kepada anak yatim piatu, fakir, miskin. Makanya tadi udah keliling dapat alhamdulillah 6.880.000 rupiah. Ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz, saya misalnya mau nambahin, ulah sok mangga, alhamdulillah. Karena nggak cukup kita cuma sebagai memberi tok, kita dapat rezeki dari Allah, kita ngasih nafkah anak istri, kita ngasih orang tua kita buat makan di kampung, itu nggak cukup. Harus ingat sama fakir miskin, yatim piatu. Orang-orang tersebut itu disebut dermawan. Dermawan. Lalu diajarin di sekolah, Pak, dermawan kayak apa? Tapi ternyata dermawan itu kata Imam Al-Ghazali, orang yang dermawan itu yang dipikir hanya akhirat, bukan dunia fana. Bahkan dermawan itu muncul atau tumbuh dari iman dan tauhid, kepercayaannya sangat tinggi, kualitas imannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau kita misalnya sedekah, jangan ngarepin dulu. Ini sedekah saya 100.000 tadi misalnya, balik kagak ini? Jangan begitu, Pak. Udah ikhlasin aja, yakin sama Allah. Pasti nanti yang balas ataupun gak balas, insyaallah buat tabungan akhirat kelak kita, gitu. Wasin dat endut 20.000, dat endut, ya Allah ya Karim, naudzubillahi min zalik, gitu. Makanya dermawan itu kata Imam Al-Ghazali dilanjuti lagi, setelah imannya terbentuk, tauhidnya terbentuk, kepercayaannya terbentuk, akan tumbuh yaitu tawakal, pasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Apa itu artinya? Orang yang dermawan, orang yang sedang sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan apa? Manusia, dan dijauhkan dari neraka. Itu baginda Rasul, bukan saya. Saya mah ketimbang ngomongin doang nerusin begitu. Jadi mudah-mudahan kan nanti tambah lagi. Ustadz Senopati mah bawel, biarin bawel, yang penting kita ngajak kebaikan. Seandainya nggak ada yang ngajak, siapa yang mau ngajak?
Kalau mau capek, ya Allah, saya kadang sama pengurus DKM Ar-Rahman kasihan, gaji kagak, apa kagak, lagi-lagi dikit-dikit narikin celengan muter keliling, bagiin siapa? Buat fakir miskin. Lagi-lagi ngumpulin dana zis apa tiap bulan buat siapa? Buat anak yatim. Kagak, kalau misalnya beliin rokok paling ustadznya kali yang beli rokok gitu, yang beliin rokok gitu. Tanyain aja sama pengurus. Kita sama sekali insya Allah. Saya ngomong kalau misalnya pengurus nggak kuat, udah resign aja, tapi nggak kasih pesangon gitu. Iya, resign aja udah, nggak usah saya kasih pesangon gitu. Kalau kita memang berjuang untuk agama Allah, kita terus syiar gitu. Terus yang ketiga yaitu apa? Wasilul arham. Apa yang ketiga biar kita masuk surganya Allah? Yaitu menjalin tali silaturahmi. Kata Syekh Imam Al-Hakim menyatakan ada tiga hal yang penting yang insya Allah bisa meringankan hisab kubur kita dan insya Allah bisa memasukkan surganya atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yaitu menjalin silaturahmi. Wah, menjalin silaturahmi ini kayak gini. Silaturahmi ini pada ngumpul semua, Pak RT, Pak RW, ya kan, yang warga biasa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh sembako, tokoh bangunan, pada ngumpul semua begitu. Alhamdulillah, inilah salah satu manfaat atau fadilahnya kita menjalin silaturahmi agar bisa masuk surga. Yang terakhir yaitu apa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu wan nasu niyam. Apa itu wasallu wan nasu niyam? Salatlah malam saat orang-orang tertidur, Bu, gitu. Ngantuk-ngantuk biasa 2 rakaat dulu sholat taubat, 2 rakaat. Soalnya biasa kadang-kadang saya sendiri lihat cewek dari sini berangkat ke Cibitung begitu. Kadang-kadang ada yang montok kan, astagfirullahaladzim, bening banget gitu. Jadi kita sholat taubat dulu diawali, baru kita mulai sholat tahajud, baru sholat hajat, sholat Pak, sholat malam. Karena salah satu itu perkara yang terakhir bisa menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang satu yaitu afsus salam, menebar salam. Yang kedua yaitu wata'imut ta'am, yaitu memberi makan fakir miskin anak yatim, beri Pak. Kalau sekarang mah mungkin oke lah, kita sekarang nggak ngerasain, nanti di akhirat kelak. Terus yang ketiga yaitu wasilul arham, yaitu menjalin silaturahmi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu wasallu wan nasu niyam, yaitu sholat pada malam hari ketika orang pada tertidur lelap. Karena apa? Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi, seutama-utamanya orang puasa setelah Ramadan yaitu puasa Muharram. Dan dilanjutin lagi, seutama-utamanya sholat setelah sholat wajib yaitu sholat malam. Itu Tirmidzi Pak yang mengatakan, hadis riwayat Tirmidzi. Jadi puasa Ramadan lebih utama karena wajib, tapi puasa sunnahnya itu Muharram. Besok sebentar lagi mau Muharram, sempetin. Kalau misalnya bisa 2 hari, 3 hari, seminggu, sempetin Pak, semampunya, sebisanya. Kalau kerja capek Pak Ustadz, ya udah libur aja, tiap Sabtu kayak tiap Minggu kayak gitu. Jadi sempetin puasa. Terus yang keduanya, kalau amalan cuma 2, puasa ditambahin, yang keduanya itu sedekah dibanyakin, gitu aja. Mungkin dari saya yang sedikit ini mudah-mudahan bisa manfaat bagi saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir, yang insya Allah yang mana tujuannya dari semua rangkaian ini itu adalah sebagai bukti kita, pengabdian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang semata-mata kita sangat butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi kita harus merengek-rengek kepada Allah, gimana caranya kita harus dekat sama Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, seperti anak sama orang tuanya, ngasih minta duit kasih, minta duit kasih, minta ini kasih. Itulah gambaran kita semuanya, yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu berusaha istiqomah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.